pada saat jam 12 malam saya mendengarkan, ini beneran ya, nggak dibuat-buat, saya mendengarkan suara hentakan kaki. Dan kalau kuda kan gitu kan. Ini ini enggak benar-benar suara hentakan kaki dan ada kayak cahaya gitu. Jadi saya lihat ada ventilasi kan, kalau misalnya saya tidur itu memanjang gini, dan kasurnya tuh kasur yang zaman dulu, kapuk. Saya tidur ngadep atas itu, saya lihat ventilasi udara, wah nggak bener ini, kayak maksudnya kayak ada apa itu, ada apa. Dan saya kayak diliatin mulu, dan itu perempuan betul-betul di dalam mimpi saya tuh kayak sedih banget. Di pojokan sebelah kanan tempat kopor saya, dia nangis di belakang pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Sutrani Aulia, mengundang kembali Dara Cantik, seorang mahasiswa yang akan bercerita pengalaman mistis pada saat KKN di desa Bonto Cinde. Nah teman-teman, untuk tidak berlama-lama, kita temui narasumber berikut ini. Halo, perkenalkan saya Faradiba Nurul, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kembali lagi saya ingin bercerita tentang bagaimana pengalaman mistis saya yang saya dapati pada saat saya kuliah kerja nyata di daerah Bantaeng. Dan menurut saya daerah ini adalah daerah yang memang betul-betul terpencil ya, karena mulai dari suasana, mulai dari lingkungan dan peradaban di sana memang betul-betul sangat minim masyarakat. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di daerah saya KKN itu sangat-sangat minim masyarakat. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya ber-KKN di Bonto Cinde itu, di Kelurahan Bonto Langkasa itu, di Bantaeng. Memang daerah yang penuh dengan alam. Maksud saya penuh dengan alam itu ada sawah, ada hutan, ada air terjun. Dan memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Bantaeng itu dia nomor satu wisatanya itu adalah air terjun, dan saya ber-KKN dekat dengan air terjun tersebut yang mayoritas di sana kalau kita misalnya liburan pasti kita berkunjung ke air terjun itu. Awal mulanya saya KKN itu pada bulan Oktober 2022 dan saya ditempatkan di Kelurahan Bonto Cinde itu. Saya bersama 8 teman-teman saya, awalnya kita berkumpul bersama di rumah Pak Dusun, dan kita disuguhkan dengan berbagai macam makanan, dan ada Pak Lurah, ada makanan tradisionalnya itu dia di sana seperti kue baruasa yang paling terkenal di sana, baruasanya. Ciri khas? Iya, ciri khasnya di sana Bantaeng, dan dia memang makanan dia di sana dipenuhi dengan berbagai macam makanan pokok seperti kayak misalnya beras, jagung, dan memang di sana kekayaan alamnya yang paling dominan itu memang dipenuhi oleh jagung dan beras. Singkat cerita, saya ber-KKN itu 45 hari lamanya, dan menurut saya awal mula saya memulai di kamar itu, saya tidak pernah merasakan dan tidak pernah terfikir tentang hal-hal mistis, karena saya mempercayai bahwa kalau kita datang baik-baik ya pastinya kita akan tidak diganggu. Iya, maksudnya tidak mengalami hal-hal yang kita juga sering sekali membacakan surah-surah pendek, membacakan Yasin segala macam kalau misalnya malam Jumat. Singkat cerita, pada saat 2 minggu kami memulai KKN itu,
ada hal-hal yang tidak mengenakan. Pertama kali saya tidur, saya kan perempuan itu ada 7 orang, selebihnya tuh cowok dan 2 orang. Saya tidur di kamar yang paling belakang, dan kamar itu, di samping kamar itu kan langsung jendela. Jadi di jendela itu ada kandang sapi dan kandang kuda. Kandang kudanya Aji yang di sebelah rumah. Dan pada saat malam itu memang Bantaeng lagi sangat dingin. Udaranya memang betul-betul dingin, entah itu karena besoknya mau hujan atau apa segala macam. Saya memulai tidur dan saya tidak bisa tidur kalau misalnya lampu itu nyala. Saya tanya kan ke teman saya, kalau misalnya maaf ya, kalau saya itu tidur pasti lampunya dimatiin. Terus dia bilang, iya enggak apa-apa. Terus saya kan tidurnya 3 orang. Beda dengan kamar sebelah yang di depan itu, dia tidurnya 5 orang. Jadi saya 8 orang. Saya total sama 7 orang lah. Dia berempat di kamar yang depan itu, dia 4 orang cewek-cewek, dan yang paling depan itu cowok 2 orang. Singkat cerita, pada saat jam 12 malam, saya mendengarkan, ini beneran ya, nggak dibuat-buat, saya mendengarkan suara hentakan kaki. Dan kalau misalnya saya tidur, beneran saya tidak bisa begitu nyenyak tidur kalau misalnya ada saya dengerin hentakan kaki atau apa segala macam. Dan yang paling bikin saya bukan ketakutan sih, lebih ke agak yakin kalau itu bukan hewan sih. Kalau kan kuda misalnya, kalau kan hewan itu biasa dia pasti ada bunyi suara-suara. Kalau kuda kan gitu kan. Meringi. Ini enggak. Benar-benar suara hentakan kaki dan ada kayak cahaya gitu. Jadi saya lihat ada ventilasi kan. Kalau misalnya saya tidur itu memanjang gini, dan kasurnya tuh kasur yang zaman dulu, kapuk. Saya tidur madep atas itu, saya lihat ventilasi udara, wah, nggak bener ini. Kayak maksudnya kayak, ada apa itu? Ada apa? Dan saya bangun, saya chat teman saya yang cowok, coba ke sini, pastiin ada apa di sana. Dan saya takutnya sih nggak apa-apa, maksudnya bukan hewan sih, tapi saya takutnya kalau misalnya bukan yang hantu juga, pasti kayak misalnya orang yang lagi mabuk atau apa. Ini enggak. Ini benar-benar hal-hal mistis yang saya alami. Pas saya 3 kali saya membaca surah-surah, trikul, dan ayat kursi itu, sempat dia itu yang suara-suara dan hentakan kaki itu menghilang. Mulailah saya tidur kembali jam 2:30. Saya tidur kembali jam 2:30 itu agak tenang sedikit. Jam 3:30 saya bangun lagi karena mendengarkan suara yang kembali yang pertama kali saya dengar. Dan di situ bulu kuduku tuh merinding. Karena kalau misalnya manusia nggak mungkin banget kalau kita diganggu, kalau kita misalnya udah baca surah-surah kan, ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ini lebih herannya, sudah bulat tekad saya untuk menelponkan teman saya, coba ke sini, dan dia bilang kamu pindah aja ke kamar yang tadi. Ternyata saya pindah ke kamar yang rombongan teman-teman cewek saya ini, ya saya masih diganggu. Singkat cerita, keesokan paginya saya dikumpulkan di ruang tamunya Bapak Dusun itu, dan dia memang bilang, saya lupa ceritakan, kalau memang di kamar belakang itu memang dia suasananya sangat-sangat beda. Mulai dari interior, mulai dari peralatan perabotan yang ada di dalam, misalnya lemari zaman dulu banget. Terus lemari yang kayu yang warna coklat tua itu. Terus dia itu tempat tidurnya itu yang masih ada, pokoknya zaman dulu banget, yang masih ada ranjang besi. Terus memang di situ kata Bapak Dusun saya, memang di samping rumah itu memang pernah ada yang diperkosa dan dibunuh. Makanya sempat kayak, loh kenapa nggak bilang dari awal? Tapi maksudnya selagi nggak ada apa-apa, nggak mau saya tanyain dan nggak mau saya kasih tahu. Cuman
memang di situ orang yang seling apa ya, kayak dia tuh pengen tahu kita sejauh mana sih takutnya. Kalau misalnya kita berani, bakalan ketantang dia, si makhluk itu. Iya, si makhluk halus itu. Tapi nggak tahu kenapa pernah saya sekali tuh mimpi, pokoknya saya diganggu, rambutnya panjang, tapi dia nggak pakai baju putih. Dia nggak pakai baju putih dan dia pakai baju merah. Saya tanya dong ke ibu posko saya, Bu, kenapa ya? Pokoknya saya tuh nggak pernah, kesini nggak kelihatan. Saya nggak pernah sekalipun kalau misalnya ada apa ya, ada keluh kesah itu saya bakalan ngomong. Karena kenapa, itu kan kita yang ngerasain pasti berdampak ke semua orang. Ternyata saya bilang paginya tuh saya bilang, Bu, kenapa ya? Pernah saya mimpi kayak gini loh. Saya kayak diliatin mulu, dan itu perempuan betul-betul di dalam mimpi saya tuh kayak sedih banget. Di pojokan sebelah kanan tempat kopor saya, dia nangis di belakang pintu. Mimpi nih. Iya, mimpi. Betulan ini, wow lah. Jadi saya bilang, kenapa ya? Apa ya maksudnya itu? Terus dia bilang, nggak apa-apa. Maksudnya itu dia pengen apa ya? Tapi saya kayak saya mengambil kesimpulan dan kesannya itu dia kayak minta tolong don dibacain apa gitu, kayak kamu tahu ndak saya ada di sini, saya ada di antara kalian semua, dan kenapa kalian kayak nyuekin gitu. Dan saya pun merasa pada saat saya bermimpi itu, besoknya saya bangun langsung kayak astagfirullahaladzim, kaget. Masalahnya saya kan sudah 2 minggu lebih di sana. Kenapa pada saat saya 2 minggu dan menuju ke 1 bulan itu baru saya diganggu? Berarti memang dia kayak butuh teman. Pada saat selesai masalah itu, kita berunding gimana kalau misalnya orang Makassar itu bilang itu asilindri, apakah itu? Agak beda sih Makassar sama Bantai, itu dia kayak ada Bugis dan Makassarnya, dia bercampur. Jadi katanya kita siapin air, jantung pisang, daun pandan, sama pisang. Kayak sajen gitu? Iya, sajen begitu. Tapi bukan, gimana ya cara jelasinnya, kayak kita nyiapin itu dan dia itu kayak bakalan menghargai apa usaha kita. Sajen nggak sih? Sajen. Kita baca doa, dan pada hari itu juga kan hari Jumat. Hari Jumat, habis sholat Jumat kita udah nyiapin semuanya dan ditaruh di belakang pintu. Ini udah dia nggak ada. Pada saat hari ke-35, teman saya digangguin. Dikasih kesurupan histeris. Iya, cewek histeris, dan dia minta badik. Kayaknya dia kayak ketantang, maksudnya kayak apa ya, kesannya kayak dia mau lawan Ki bahwa kayak kenapa kalian kayak kekeh mau tinggal di sini, padahal saya sudah ganggu. Iya, makanya sempat datang Pak Lurah, Bapak Dusun, dan Imam Masjid di situ. Dia berunding bahwa kita mau dipindahin pada saat akhir masa KKN, kita mau dipindahin ke dusun sebelah. Dan saya bilang jangan karena kita kan sudah nyaman di sini. Tapi di satu sisi teman saya yang tidak mau. Pokoknya dia si hantu ini dia nggak mau kalau kita ada di tempatnya. Kayaknya dia kayak ini kan bapak dusun sama ibu dusun ini dia cuma berdua tinggalnya. Anak-anaknya di luar kota. Dan mungkin dia nggak mau kalau misalnya kita lebih diperhatiin gitu. Iya. Jadi mungkin ada kecemburuan sosial kata bapak dusun itu, dan dia pakai bahasa daerah sana. Kalau dari versi ibu dusun ini dia nggak mau kalau kita misalnya pindah, karena kan sisa berapa minggu kan. Tapi bapak dusun ini dia kekeh, katanya punatena nupas apa, kayak punatena nupas pasili begitu. Iya, kayak maksudnya nu paleso ini anak-anak dia bakalan diganggu, dan mungkin kalau misalnya ini dia bakalan ngambil tumbal.
Karena teman saya ini, for your information teman-teman, kalau teman saya ini memang dia orangnya sangat-sangat lesu. Kayak maksudnya dia gampang dan mudah untuk dimasukin karena pikirannya kosong. Dan misalnya dia pada saat itu lagi halangan. Oh, Dan lagi kotor. Iya, dan hantu mistis itu memang suka dengan orang yang pikirannya kosong. Tapi teman-teman juga bisa tahu ya kalau misalnya kita sebagai manusia kan tidak luput dari yang namanya pikiran-pikiran pikiran-pikiran mistis atau ketakutan-ketakutan. Oleh sebab itu teman saya yang itu dia benar-benar menurutnya kayak dia yakin bahwa dia akan dirasuki. Nah itu yang membuat dia kayak dirasuki 2 malam berturut-turut dan diobati dari jauh sama mamanya. Mamanya ini pun kayak sempet kayak mau langsung ke lokasi pada malam itu, tapi dilarang sama ibu dusun kalau kita semuanya di sini tuh bakalan baik-baik aja dan kita bakalan atasin ini semua. Pada saat malam kedua pas dia kerasukan itu, dia kayak manggil seseorang, tapi saya nggak mengerti karena dia bahasa daerah sana. Pokoknya dia kayak mau manggil sesepuhnya dia, kayak atasannya si hantu yang rasukin teman saya itu, kalau dia bakalan membuat kayak kerajaan setan di dalam tubuhnya si Tata ini. Tata kan nama teman saya. Di situ Tata mulai lesu banget karena si hantu ini tuh bener-bener kuat karena kan hantunya kan merah. Itu artinya dia marah sekali. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dari raut wajahnya dia penuh dengan tatapan yang tajam. Kalau misalnya dia lihat kita ini semua gitu-gitu. Kayak iya. Dan di situ yang paling diperhatikan sama si teman saya ini karena kan saya yang paling duluan dia ganggu. Mungkin ya alhamdulillah ya, saya tidak terlalu percaya sih dengan begitu, tapi kan kita harus jadi tameng sendiri buat diri kita dan terus dibekali dengan surah-surah atau ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi saya bilang kalau mungkin si Tata ini besoknya masih gini, kita harus memang betul-betul pindah posko karena mungkin dia merasa terganggu lah. Kita pun sebagai manusia biasa nih ya, kalau misalnya tempat kita diambil sama orang lain gimana? Pasti kita marah dan pasti harus ada tindakan lah. Di situ kata Bapak Posko dan Imam Masjid itu kita harus dipindahin. Nah besokannya kita pindah di daerah kota, di samping di sekitaran pantai-pantai Seruni. Abis dari situ si Tata ini masih lemah letih lesu. Maksudnya kayak sering melunglai-lunglai kayak sendirian di teras kota. Iya. Maksudnya di situ kayaknya dia masih diikutin dengan makhluk halus itu, tapi raganya dia. Tapi pikirannya mungkin masih dihantui dengan sosok itu ya. Mulai dari situ hari terakhir kita di situ kita ziarah. Ternyata dia punya kuburan di samping kamar saya yang sebelumnya itu. Dia punya kuburan, kita minta maaf dan mohon izin pulang. Ternyata di situ yang pas kita ramah tamah, sempat kita cerita-cerita sama tokoh-tokoh agama dan masyarakat di sana bahwa memang setiap ada mahasiswi dan mahasiswa KKN itu pasti dia muncul. Mungkin dia pengen tahu sejauh mana keberanian kita dan mungkin dia pengen tahu, maksudnya dia mau diakui bahwa dia ini ada. Sosoknya ini ada dan betul-betul memang mungkin ya teman-teman, mungkin Allahu alam kalau misalnya ada di sana pasti bakalan bagaimana ya, pasti ini menjadi hal mistis yang harus diceritain ke teman-teman yang lain. Mungkin itu dari saya dan nanti kelanjutan cerita mistis horor dari podcast Setriani Aulia Cahya. Nah teman-teman, itulah tadi
cerita dari Kakak Diba, pengalaman yang dialaminya pada saat KKN. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.